Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Rizka Wulandari, NIM terakhir 26, kemudian saya sendiri Rahma Solawati, NIM terakhir 27, Nurmala Hendriyani, NIM terakhir 28, Akmalia Rahman, NIM terakhir 29, dan Eka Oktavia Pratiwi, NIM terakhir 30. Di sini kami akan mepresentasikan mengenai identifikasi pada jamur. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian identifikasi jamur. Jamur sendiri merupakan organisme eukariot yang memiliki dinding sel namun tidak memiliki klorofil. Jamur juga termasuk organisme kemoheterotrof, yaitu tidak dapat menghasilkan nutrisinya sendiri sehingga memerlukan senyawa organik untuk memperoleh nutrisinya. Kemudian cara hidup jamur sendiri yaitu secara bebas atau bersimbiosis, tumbuh sebagai saprofit dan sebagai parasit pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Jamur dikatakan tumbuh sebagai saprofit apabila sumber nutrisi yang diperoleh berasal dari bahan organik mati, sedangkan bersifat parasit apabila sumber nutrisi yang diperoleh berasal dari organisme hidup. Nah, kemudian identifikasi jamur sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan atau mengetahui jenis jamur yang dengan mengamati cirinya yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara makroskopis dan secara mikroskopis. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih manfaat identifikasi jamur. Yang pertama, dapat mengetahui jenis jamur. Kemudian, dapat mengetahui apa saja karakteristik dari jamur tersebut. Kemudian, dapat mengetahui ciri-ciri jamur. Kemudian yang terakhir, dapat mengetahui jamur tersebut itu apakah menguntungkan atau merugikan. Kemudian, terdapat banyak jenis jamur ya yang kalian ketahui. Salah satu contohnya, saya ambil contohnya satu saja ya. Contoh jenis jamur Rhizopus orvazae sering digunakan dalam pembuatan tape, dan jamur tersebut dapat mengurai lemak kompleks menjadi trigliserida dan asam amino. Kemudian ada karakteristik dari jamur tersebut. Faktor yang mempengaruhi dari pertumbuhan jamur itu ada apa aja? Ada substrat, merupakan sumber nutrien utama bagi jamur tersebut atau biasa kalian sebut dengan fungi. Nutrien-nutrien baru dapat dimanfaatkan sesudah fungi mengekresi enzim-enzim ekstraseluler yang dapat mengurai senyawa-senyawa kompleks dari substrat tersebut menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Kemudian ada kelembapan. Faktor ya ini sangat penting untuk pertumbuhan dari fungi atau biasa disebut dengan jamur. Dengan mengetahui kelembapan dari setiap jamur, sifat-sifat fungi ini akan menyimpan bahan pangan dan materi lainnya agar dapat mencegah kerusakannya. Contohnya, pada umumnya fungi tingkat rendah seperti Rhizopus atau mucor memerlukan lingkungan dengan kelembapan nisbi 90%. Kemudian apa saja sih faktor yang mempengaruhi? Kemudian ada suhu. Berdasarkan kisaran suhu lingkungan yang baik untuk pertumbuhan fungi atau jamur dapat dikelompokkan sebagai fungi psikokrofil, mesofil, dan termofil. Secara umum pertumbuhan untuk kebanyakan fungi adalah sekitar 25-30 derajat Celcius. Beberapa jenis fungi bersifat psikorotrofik, yakni dapat tumbuh baik pada suhu lemari es, dan ada fungi yang masih bisa tumbuh secara lambat pada suhu di bawah suhu pembekuan, misalnya minus 5 derajat Celcius sampai minus 10 derajat Celcius. Selain itu, ada jamur yang bersifat termofilik, yakni mampu tumbuh pada suhu tinggi. Mengetahui kisaran suhu pertumbuhan suatu fungi adalah sangatlah penting, terutama bila isolat tertentu atau
toleran dapat memberikan produk yang optimal meskipun terjadi peningkatan suhu karena metabolisme dari fungia tersebut atau dari jamur tersebut. Kemudian ada apa lagi? Ada derajat keasaman atau biasa disebut dengan pH. pH substrat sangat penting untuk pertumbuhan dari jamur tersebut. Mengapa? Karena enzim-enzim tertentu hanya akan mengurangi suatu substrat sesuai dengan aktivitasnya pada pH tertentu. Umumnya, jamur tersebut menyenangi pH di bawah 7 ya teman-teman. Namun, beberapa jenis khamir tertentu bahkan dapat tumbuh pada pH yang cukup rendah, yaitu pH antara 4,5 sampai 5,5. Kemudian ada apa lagi? Kemudian senyawa kimia. Mengapa senyawa kimia juga termasuk dalam faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jamur? Dikarenakan selama pertumbuhan jamur menghasilkan senyawa yang tidak diperlukan dan dikeluarkan ke lingkungan, maka senyawa tersebut merupakan suatu pengamanan bagi dirinya atau bagi si jamur tersebut untuk melindungi diri dari serangan organisme lain, termasuk terhadap sesama mikroorganisme. Kemudian ada komponen penghambat. Apa saja? Pertumbuhan jamur biasanya berjalan lambat dibandingkan dengan pertumbuhan bakteri lainnya. Tetapi bila sesekali jamur bisa tumbuh, di mana pertumbuhannya ditandai dengan miselium, maka pertumbuhannya akan berlangsung sangat cepat, akan cepat bertumbuh. Fungi atau biasa disebut dengan jamur berkembang biak baik secara aseksual, misalnya dengan cara pembelahan, pembentukan kuncup, atau membentuk spora, maupun secara seksual, yaitu dengan peleburan dari dua sel induk. Faktor lingkungan sangat menentukan struktur reproduksi apa yang akan dibentuk dari jamur tersebut dan untuk tujuan apakah, struktur reproduksi seksual atau struktur reproduksi aseksual. Sampai sekarang diketahui bahwa banyak spesies fungi atau jamur yang hanya bereproduksi secara aseksual atau biasa disebut dengan fase anamorf. Akan tetapi, perkembangan ilmu pengetahuan berhasil menemukan terdapat fungi yang bereproduksi secara seksual atau disebut dengan fase telemorf pada sejumlah fungi sebelumnya. Kemudian, mengenai ciri-ciri umum jamur, kita telah mengenal jamur dalam kehidupan sehari-hari, meskipun tidak sebaik tumbuhan lainnya. Hal ini disebabkan karena jamur hanya tumbuh pada waktu tertentu. Jamur itu hanya tumbuh di waktu tertentu, pada kondisi tertentu yang mendukung dan lama hidupnya terbatas. Sebagai contoh, jamur banyak muncul pada musim hujan di kayu-kayu lapuk, serasah, maupun tumbuhan jerami. Namun, jamur ini segera mati setelah musim kemarau tiba. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia telah mampu membudidayakan jamur dalam medium buatan, misalnya jamur merang, jamur tiram, dan jamur kuping. Jamur merupakan kelompok organisme eukariotik yang membentuk dunia jamur atau regnum fungi atau biasa disebut dengan jamur. Jamur pada umumnya bersifat multiseluler atau bersel banyak. Ciri-ciri jamur berbeda dengan organisme lainnya dalam hal cara makan, struktur tubuh, pertumbuhan, dan cara reproduksinya. Yang pertama, struktur tubuh. Struktur tubuh jamur tergantung pada jenisnya. Ada jamur yang satu sel, misalnya khamir, atau ada pula jamur yang multiselular, membentuk tubuh buah besar yang ukurannya mencapai 1 meter. Contohnya jamur kayu.
Tubuh jamur tersusun dari komponen dasar yang disebut hifa. Hifa membentuk jaringan yang disebut miselium. Miselium menyusun jalinan semu menjadi tubuh buah. Hifa adalah struktur menyerupai benang. Itu seperti apa sih? Semua jenis jamur itu bersifat heterotrof. Namun berbeda dengan organisme lainnya. Jamur tidak memangsa dan mencernakan makanan. Untuk memperoleh makanan, jamur menyerap zat organik dari lingkungan melalui hifa dan miseliumnya yang dimiliki. Kemudian menyimpannya dalam bentuk glikogen. Oleh karena itu, jamur merupakan konsumen. Maka jamur bergantung pada substrat yang menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, dan senyawa kimia lainnya. Semua zat ini diperoleh dari lingkungannya. Sebagai makhluk heterotrof, jamur dapat bersifat parasit obligat, parasit fakultatif, dan atau biasa disebut dengan saprofit. Kemudian pertumbuhan dan reproduksi dari jamur tersebut seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, reproduksi jamur dapat secara seksual generatif dan aseksual secara vegetatif. Secara aseksual, jamur menghasilkan spora. Spora jamur berbeda-beda bentuk dan ukurannya dan biasanya uniseluler. Apabila kondisi habitat tersebut sesuai, jamur memperbanyak diri dengan memproduksi sejumlah besar spora aseksual. Spora aseksual dapat terbawa air ataupun angin. Bila mendapatkan tempat yang cocok, maka spora akan berkecambah dan tumbuh menjadi jamur dewasa. Kemudian, apa sih peran jamur dalam kehidupan, apakah menguntungkan atau merugikan? Peran jamur dalam kehidupan manusia sangatlah banyak, baik peran yang merugikan maupun yang menguntungkan. Jamur yang menguntungkan meliputi berbagai jenis, antara lain jamur Volvariella volcale, jamur merang, berguna sebagai bahan panganan berprotein tinggi. Kemudian ada Rhizopus dan mucor, berguna dalam industri bahan dari makanan, yaitu dalam pembuatan tempe dan oncom. Biasanya kita makan tempe, oncomnya juga biasa kita masak. Kemudian ada Khamir Saccharomyces, berguna sebagai fermentor dalam industri keju, roti, maupun bir. Kemudian ada Penicillium notatum, berguna sebagai penghasil antibiotik. Kemudian Khamir Saccharomyces, berguna sebagai fermentor dalam industri keju, roti, maupun bir. Kemudian ada Penicillium notatum, berguna sebagai penghasil antibiotik. Kemudian yang terakhir ada Hygroporus dan Lycoperdom perlatum, berguna sebagai dekomposer. Itu saja yang bisa saya sebutkan dari jamur-jamur yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Kemudian di samping peranan yang menguntungkan, beberapa jamur juga mempunyai peran yang merugikan, antara lain jamur Pythium sebagai hama bibit tanaman yang menyebabkan penyakit rebah semai. Kemudian ada jamur Phytophthora infestan, menyebabkan penyakit pada daun tanaman kentang. Tanaman kentang ya, tahu ya teman-teman. Kemudian ada Saprolegia sebagai parasit pada tubuh organisme air. Seperti organisme air itu bisa saja yang diserang itu seperti enceng gondok, seperti itu. Kemudian ada albugo, merupakan parasit pada tanaman pertanian seperti padi, mungkin singkong, mungkin bayam atau sayur-sayuran, kol, seperti itu.
Ada lagi pneumonia carini, menyebabkan penyakit pneumonia pada paru-paru manusia. Biasa manusia juga memiliki penyakit di paru-paru berupa pneumonia. Kemudian yang terakhir ada Candida sp, menyebabkan keputihan dan sariawan pada manusia. Mungkin ketika seorang wanita itu mengalami keputihan, itu terdapat jamur berupa Candida sp seperti itu. Ya, selanjutnya saya Akmalia Rahma akan menjelaskan tentang metode identifikasi. Nah, di sini metode identifikasi jamur ada 4. Yang pertama yaitu pengambilan sampel jamur di lapangan, yang kedua yaitu pembuatan media PDA, yang ketiga yaitu isolasi jamur di laboratorium, dan yang keempat yaitu ada peremajaan jamur. Nah, yang pertama yaitu ada pengambilan sampel jamur di lapangan. Nah, setiap sampel jamur diambil terlebih dahulu sebelum dibawa ke laboratorium. Nah, setiap sampel jamur tersebut diamati secara visual dan didokumentasikan untuk melihat warna dan bentuknya. Yang kedua, di sini ada pembuatan media PDA. Nah, pembuatan media PDA ini bertujuan untuk tempat tumbuh kembangnya jamur. Nah, media pertumbuhan PDA ini biasanya terbuat dari media agar dengan campuran kentang, gula, dan air. Yang ketiga yaitu ada isolasi jamur di laboratorium. Di sini teknik isolasi bakteri ada 3 macam. Yang pertama yaitu teknik isolasi tunggal, yang kedua ada teknik isolasi gores, dan yang terakhir yaitu ada tebar. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang isolasi tunggal. Isolasi tunggal sendiri yaitu metode isolasi dengan cara meneteskan bahan yang mengandung mikroorganisme pada suatu kaca penutup dengan menggunakan mikropipet yang kemudian diteliti di bawah objektif mikroskop. Nah, yang kedua yaitu ada isolasi gores. Nah, isolasi gores ini digunakan dengan cara menggoreskan atau menggeser ujung jarum ose yang telah mengandung mikroorganisme dengan hati-hati secara zigzag dari mulai dasar tabung hingga ke bagian atas tabung. Nah, yang ketiga yaitu ada metode tebar. Nah, metode ini dengan cara menebarkan bahan yang sudah terdapat mikroorganisme ke dalam permukaan tabung. Yang keempat yaitu di sini ada peremajaan jamur. Nah, peremajaan jamur ini dilakukan dengan mengambil biakan dari hasil isolasi yang telah dilakukan sebelumnya. Biakan diambil kemudian dipindahkan ke dalam media PDA, kemudian diinkubasi selama 3 hingga 5 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya memberikan sedikit informasi mengenai identifikasi jamur yang merugikan. Kemudian jamur yang menguntungkan akan dijelaskan atau disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama yaitu jamur Pythium sp, memiliki ciri-ciri yang pertama hidup saprofit di tanah lembab. Yang kedua, struktur tubuh jamur Pythium ini terdiri dari golongan Ascomycotina. Nah, golongan ini struktur tubuhnya itu ada yang multiseluler atau uniseluler. Kemudian yang ketiga, tubuhnya terdiri atas benang-benang yang bersekat atau ada yang unisel. Nah, yang keempat berukuran kecil, berfilamen yang kekurangan klorofil. Kemudian yang kelima, oospora memiliki diameter 17 sampai 19 mikrometer. Hifa tidak bersekat dan umumnya memiliki lebar 4 sampai 6 mikrometer. Nah, sporangia panjangnya bervariasi dari 50 sampai 1000 nanometer, umumnya memiliki cabang banyak atau biasa disebut dengan multi. Nah, yang keenam, jamur Pythium sp memiliki miselium yang kasar, kemudian lebarnya kadang-kadang sampai 7 mikrometer. Nah, kerugian akibat dari jamur Pythium sp ini adalah menyebabkan penyakit pada pembibitan dan dumping off atau rebah semai. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu jamur Phytophthora infestan. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama, miseliumnya itu tidak bersekat-sekat, warna miseliumnya putih, kemudian jika tua akan menjadi lebih coklat ke kuning-kuningan. Nah, kebanyakan sporangium berwarna kehitam-hitaman. Yang kedua, hifanya berkembang sempurna.
Nah, kemudian yang ketiga, Phytophthora memiliki sporangium yang berbentuk bulat telur. Phytophthora investans memproduksi spora aseksual yang disebut dengan sporangia. Nah, yang keempat, hialin berbentuk seperti jeruk nipis dengan panjang 20-40. Nah, kerugian dari jamur Phytophthora investans ini adalah menyebabkan penyakit busuk yang terjadi pada daun. Adapun jamur yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu jamur Fusarium oxyporum dengan ciri-ciri Fusarium oxyporum termasuk ke dalam golongan Fusarium, dicirikan dengan struktur tubuh berupa miselium bercabang, hialin dan bersekat dengan diameter 2-4 nanometer. Kemudian yang kedua yaitu struktur vialit yang berupa monovialit ataupun polivialit dan berbentuk soliter ataupun merupakan bagian dari sistem percabangan yang kompleks. Nah, untuk ciri yang ketiga yaitu reproduksi aseksual menggunakan mikrokonidia yang terletak pada konidiospora yang tidak bercabang. Nah, adapun makrokonidia yang terletak pada konidiospora itu bercabang. Kemudian yang keempat yaitu miselium bersekat dan membentuk percabangan. Yang kelima, daur hidup Fusarium oxysporum mengalami fase patogenesis dan saprogenesis. Nah, kerugian yang diakibatkan dari jamur ini adalah menyebabkan penyakit garis kuning pada daun. Seperti itu. Yang terakhir, dari jamur yang merugikan yaitu Puccinia polypsora O. Nah, memiliki ciri-ciri uridospora berwarna kekuningan sampai keemasan, kemudian bentuknya berbentuk elip berukuran 20-40. Nah, tebal dinding spora yaitu 1-1,5 mikrometer dengan 4-5 lubang. Kemudian Teliospora berwarna coklat, halus, elip, kedua ujungnya membulat, timbul pada tangkai pendek dan asiosporanya belum diketahui. Nah, jamur ini mempunyai suhu optimumnya yaitu sekitar 27-28 derajat Celcius. Nah, kerugian yang diakibatkan dari jamur ini adalah menyebabkan karat pada tanaman jagung. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, saya Eka Octavia Pratiwi, NIM terakhir 30 akan melanjutkan pemaparan materi yaitu tentang identifikasi jenis-jenis jamur yang menguntungkan. Yang pertama yaitu ada jamur kuping atau Auricularia auricula. Ciri-cirinya yaitu mempunyai tubuh buah yang bertekstur jeli yang unik. Bagian tubuh buah dari jamur kuping berbentuk seperti mangkuk atau kadang dengan cuping. Mikroskopis atau mudah dilihat dengan mata telanjang. Cara reproduksi vegetatif dari jamur kuping adalah dengan membentuk tunas dengan konodia dan fragmentasi miselium. Sedangkan reproduksi generatif jamur kuping adalah dengan cara menggunakan alat yang disebut basidium. Manfaat dari jamur kuping dapat dijadikan bahan makanan dan juga memiliki banyak manfaat pada kesehatan. Yang pertama yaitu untuk mengurangi penyakit panas dalam dan rasa sakit pada kulit akibat luka bakar. Bila jamur kuping dipanaskan, maka lendir yang dihasilkan memiliki khasiat sebagai penangkal zat-zat racun yang terbawa dalam makanan, baik dalam bentuk racun nabati, racun residu pestisida maupun racun berbentuk logam berat. Yang kedua yaitu ada Trichoderma. Ciri-cirinya yaitu mempunyai konidiofor bercabang, tidak beraturan, tidak membentuk berkas. Konidium jorong bersel satu dalam kelompok terminal, kelompok konidium berwarna hijau biru. Memproduksi konodia aseksual berbentuk globus dengan konidia tersusun seperti buah anggur dan pertumbuhannya cepat. Himet tumbuh menjalar dan berseptum. Manfaatnya yaitu untuk mengkolonisasi rhizosfer dengan cepat dan melindungi akar dari serangan jamur penyakit, mempercepat pertumbuhan tanaman dan meningkatkan hasil produksi tanaman. Yang ketiga yaitu ada penisilin.
Ciri-cirinya, hidup secara saprofit di berbagai tempat terutama pada substrat yang mengandung gula seperti nasi, roti, dan buah yang telah ranum. Konidiofornya berbentuk seperti sikat atau kuas. Berkembang biak secara vegetatif dengan membentuk konidia. Konidia dibentuk pada ujung hifa, dan reproduksi generatif dengan membentuk askus, namun reproduksi secara generatif sulit ditemukan. Manfaatnya yaitu pada bidang industri, penisilum bermanfaat untuk memproduksi keju, mengharumkan keju, yaitu dengan cara menurunkan kadar kasein pada bahan keju. Untuk pengawetan jus buah, untuk produksi antibiotik yang dikenal dengan penisilin, dan yang terakhir bermanfaat untuk memberantas terutama bakteri gram positif yang berbentuk kokus, misalnya melawan infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus. Yang keempat yaitu adalah Saccharomyces cerevisiae. Ciri-cirinya yaitu mikrostrukturnya terdiri dari kapsul, dinding sel, membran sitoplasma nucleus, vakuola, mitokondria, globula, dan sitoplasma pada sel-sel yang muda sangat tipis, namun semakin lama semakin menebal seiring berjalannya waktu. Pada dinding sel terdapat struktur yang disebut bekas lahir, yaitu bekas yang timbul dari pembentukan oleh sel induk, dan bekas tunas, yaitu bekas yang timbul akibat pembentukan anak sel. Setiap sel hanya dapat memiliki satu bekas lahir dan bisa membentuk banyak bekas tunas. Manfaatnya yaitu berfungsi dalam pembuatan roti dan bir karena Saccharomyces berfungsi fermentatif, melakukan fermentasi yaitu memecahkan glukosa menjadi karbon dioksida dan alkohol kuat. Yang terakhir yaitu ada mycorrhiza vesicular arbuscular. Ciri-cirinya yaitu MVA merupakan salah satu kelompok Endomycorrhizae dari familia Endogonaceae yang memiliki ciri khusus yaitu adanya vesikula dan arbuscula. Vesikula sendiri berupa badan berbentuk bulat, oval, atau tidak beraturan yang terbentuk dari penggelembungan ujung hifa terminal di dalam atau di antara sel-sel korteks. Vesikula berfungsi sebagai alat penyimpanan cadangan makanan yang kemudian ditransfer ke inangnya dengan cara dicerna. Selanjutnya, arbuscula adalah struktur seperti Haustoria, merupakan struktur yang esensial pada semua asosiasi jamur MVA, berperan dalam transfer zat hara dua arah antara jamur yang menginfeksi inangnya. Manfaat dari MVA adalah untuk memperbaiki hasil tumbuhan dan mengurangi masukan pupuk pada tanaman pertanian dengan cara meningkatkan penyerapan fosfat diiringi dengan peningkatan penyerapan hara lain seperti nitrogen, seng, tembaga, dan belerang. Manfaat selanjutnya, MVA memperluas ruang tanah yang dapat dijangkau oleh tanaman inang, meningkatkan ketersediaan hara, meningkatkan toleransi tumbuhan terhadap kurangnya pasokan air, dan yang terakhir, MVA memengaruhi ketahanan tumbuhan inang terhadap serangan penyakit. Tergantung jenisnya dapat mengurangi pengaruh serangan jamur patogen. Sekian pemaparan materi dari saya, terima kasih. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 4 mengenai identifikasi jamur. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.